Udah siap. Saya itu nah. Ya, silakan dimulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok pengambilan keputusan dalam organisasi internasional. Saya pribadi sebagai moderator, saya Anissa Salsabila Kuresti dan rekan-rekan saya. Yang pertama Ahmad Aris Siruja dan kedua Hasanuddin Lahar Rusun, yang ketiga Kagi Zuhan Muzin, yang keempat Badawi Balise, yang kelima Rizka Dwi Ananda, yang keenam Nada Sinta Febrina, yang ketujuh Isnaya Safa Satya Putri. Biar nggak lama-lama lagi, untuk saya persilakan yang membaca pendahuluan. Baik. Pendahuluan, organisasi internasional mempunyai kemampuan untuk membuat keputusan-keputusan baik ke dalam maupun keluar dalam rangka menunaikan tugasnya dan mencapai tujuan-tujuannya. Kapasitas hukum semacam itu pada umumnya dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan instrumen pokok organisasi tersebut. Keputusan yang diambil oleh organisasi internasional pada umumnya dalam bentuk resolusi-resolusi atau keputusan-keputusan lainnya, baik berupa permintaan untuk pelaksanaannya, himbauan, rekomendasi maupun penetapan sesuatu deklarasi atau instrumen-instrumen hukum lainnya seperti konvensi perjalanan persetujuan yang akan disepakati kemudian oleh para negara-negara anggota organisasi internasional tersebut. Organisasi internasional termasuk badan-badannya di dalam mengambil keputusannya dilakukan baik dengan pemungutan suara maupun tanpa pemungutan suara dalam hal dikehendaki oleh para anggotanya atau adanya pertentangan pendapat di antara mereka terhadap sesuatu masalah, maka pengambilan keputusan tersebut akan dilaksanakan dengan pemungutan suara. Di lain pihak, apabila semua anggota yang hadir dalam persidangan menghendaki bahwa pengambilan keputusan itu tanpa pemungutan suara, maka keputusan itu dapat diambil secara konsensus karena tidak ada yang menolak. Ada pula modalitas lain di mana pengambilan keputusan itu dilakukan dengan pemungutan suara, tetapi ternyata semua anggotanya yang hadir dalam pemungutan suara itu menyetujui. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, Baik, selanjutnya yaitu cara mengambil keputusan dalam organisasi internasional. Yang pertama adalah unanimity, yaitu kebulatan suara yang dinyatakan dalam pemungutan suara untuk mensetujui suatu keputusan yang diambil terhadap suatu masalah. Dengan demikian, dalam mengambil keputusan semacam itu tidak diperbolehkan ada negara yang ikut dalam pemungutan suara tersebut untuk menolak. Yang kedua yaitu konsensus, yaitu pemungutan suara tanpa penolakan secara resmi. Yang ketiga yaitu mayoritas sederhana dengan suara 2/3 suara. Asas mayoritas sederhana setengah plus 1 seperti yang digunakan dalam badan utama seperti Majelis Umum PBB dan Dewan Ekonomi Sosial, Mahkamah Internasional, dan Dewan Perwalian, termasuk badan-badan yang berada di bawah naungan dan badan-badan subsidiar lainnya, kecuali badan utama seperti Dewan Keamanan yang mengambil keputusannya didasarkan atas suara afirmatif dari beberapa negara anggotanya sebagaimana telah ditetapkan dalam piagam. Lalu yang kelima yaitu bobot suara, di mana negara anggota tertentu dari suatu organisasi internasional diberikan suara atau kekuatan suara lebih daripada anggota yang lain. Pola pengambilan keputusan secara semacam ini didasarkan pada anggota yang lain. Pola pengambilan keputusan semacam ini didasarkan
pada kriteria di mana bobot suara ekstra tersebut harus diberikan karena mempertimbangkan tingkat penduduk, pendapatan nasional, tingkat ekonomi, atau kriteria lainnya, seperti tingkat besarnya kontribusi yang dibayarkan untuk anggaran organisasi tersebut. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya, untuk Rizka. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan, yaitu di mana itu ada kekuatan hukum keputusan organisasi internasional, di mana ada terbagi menjadi dua. Satu yaitu interna corporis, yaitu resolusi yang terkait dengan lingkungan dalam badan PBB sendiri, kecuali jika secara eksplisit diinfatkan bersifat rekomendatif, adalah bersifat mengikat atau non rekomendatif. Sebagai contoh adalah resolusi yang ditetapkan untuk memasukkan mata acara ke dalam agenda sidang Majelis Umum PBB. Masalah-masalah yang berkaitan dengan perubahan piagam fungsi elektif, baru fungsi administratif dan kekuasaan seperti masuknya negara baru sebagai anggota PBB, pemilihan sekjen PBB, pemilihan keanggotaan badan-badan PBB seperti Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, dan keanggotaan tidak tetap Dewan Keamanan Presiden, para wakil presiden Majelis Umum PBB, serta berhubungan dengan lingkungan luar dari badan-badan PBB pada umumnya hanya bersifat rekomendatif seperti yang tersebut secara eksplisit dalam pasal 10-15 dan pasal 18 Piagam. Rekomendasi semacam itu biasa dirumuskan dalam bentuk permintaan atau himbauan yang ditunjukkan kepada negara atau negara-negara tertentu, misalnya untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dan tujuan PBB, serta prinsip-prinsip hukum internasional, serta melaksanakan sepenuhnya kewajiban-kewajiban internasional yang ditetapkan dalam prinsip-prinsip tersebut. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya bisa dibacakan. Tahap-tahap pengambil keputusan organisasi internasional. 1. Tahap identifikasi, di mana pengenalan masalah atau kesempatan muncul dan diagnosis dibuat diketahui bahwa masalah yang berat mendapatkan diagnosis yang ekstensif dan sistematik, tiap masalah yang sederhana tidak. 2. Tahap pengembangan, di mana terdapat pencarian prosedur atau solusi standar yang ada mendesain solusi yang baru. Diketahui bahwa proses desain merupakan proses pencarian percobaan di mana pembuat keputusan hanya membuat ide solusi ideal yang tidak jelas. 3. Tahap seleksi, di mana pilihan solusi dibuat. Terdapat 3 cara dalam pembentukan seleksi, dengan penilaian pembuat keputusan berdasarkan pengalaman atau intuisi, atau analisis logis, dengan analisis alternatif yang logis dan sistematis, dan dengan tawar-menawar atau seleksi melibatkan kelompok pembuat keputusan dan semua manuver politik yang ada. Sekali keputusan diterima secara formal, otorisasi pun kemudian dibuat. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk slide terakhirnya bisa dibacakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Saya lanjutkan tahap mengambil keputusan dengan suara mayoritas. Itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, pengambilan keputusan dengan suara terbanyak yang sederhana. Yang dimaksud dengan pengambilan keputusan dengan suara terbanyak yang sederhana adalah 50%. Ditambah 1 suara setuju. Metode ini kadang-kadang disebut dengan suara terbanyak yang mutlak sebagai penekanan
pentingnya tambahan satu suara. Prosedur yang ditempuh dalam metode ini adalah keputusan didasarkan kepada suara setuju yang terbanyak dari anggota yang hadir dan memberikan suaranya. Yang kedua, pengambilan keputusan dengan suara terbanyak secara kualitatif. Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak secara kualitatif biasanya dipergunakan untuk pengambilan keputusan. Yang penting ini berarti bahwa pengambilan keputusan didasarkan kepada suara terbanyak biasanya 2/3 atau 3/4 suara terbanyak dari anggota yang hadir dan memberikan suara. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan kriteria. Pengambilan keputusan berdasarkan kriteria, pengambilan keputusan yang dipakai metode bahwa satu negara dapat mempunyai beberapa suara yang didasarkan pada satu kriteria sesuai dengan kepentingan organisasi tersebut. Terima kasih moderator, thank you. Baik, untuk kesimpulannya, organisasi internasional sebagai subjek hukum internasional yang mempunyai kemampuan hukum bukan saja untuk membuat perjanjian hukum internasional, tetapi juga mempunyai kemampuan hukum untuk mengajukan tuntutan internasional. Kapasitas hukum semacam itu pada umumnya dicantumkan dalam ketentuan instrumen pokok organisasi. Keputusan yang diambil oleh organisasi internasional pada umumnya adalah dalam bentuk resolusi atau keputusan lainnya, baik berupa permintaan untuk pelaksanaannya, himbauan, rekomendasi, maupun penetapan sesuatu deklarasi atau instrumen-instrumen hukum lainnya seperti konvensi, perjanjian, persetujuan yang akan disepakati kemudian oleh para negara-negara anggota organisasi internasional tersebut. Baik, sekian terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.